Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Abi Pratiwa Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial mengenai evaluasi penjualan menggunakan regresi sederhana. Data yang digunakan dalam tutorial ini berasal dari Philip Hans Frances. Di dalam tutorialnya yaitu Simple Regression Motivation yang diselenggarakan oleh Erasmus School of Economics di Coursera. Jadi Philip Hans ini telah mengumpulkan data selama 104 minggu terkait penjualan barang dan harga dari barang itu sendiri. Lalu kita coba kaitkan dengan studi kasus. Mari kita contohkan bahwa kita adalah pemilik usaha pakaian. Misalkan saja usaha kaos polos Karta gitu ya. Nah, jadi ketika kita berjual pakaian, ada di satu momen itu kita naikkan harganya, namun ada juga di momen lain kita turunkan harganya. Tentunya ada alasan di balik itu. Nah, ketika kita naikkan, kok rasa-rasanya barang yang terjual itu ada penurunan. Sedangkan sebaliknya, ketika kita kasih diskon, wah penjualannya naik. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak turunnya dan seberapa banyak naiknya. Data di sini sudah dikumpulkan dalam 104 minggu. Ambil contoh ketika harganya 54 satuan begitu. Jumlah barang yang terjual berarti jumlah kaos yang terjual itu 93 unit. Namun, ketika harganya 56 satuan, jumlah barang yang terjual turun menjadi 88. Nah, kita yang sudah punya usaha, sudah punya data ini. Kita bisa kumpulkan sesuai dengan ketersediaan waktu yang sesuai dengan yang sudah kita punya. Kita sudah punya data 1 tahun misalnya. Harganya berapa, terjualnya berapa. Nah, dalam tutorial ini, evaluasi penjualannya adalah bagaimana menemukan harga yang dapat menghasilkan penerimaan yang maksimal nanti di akhir. Tahap pertama itu kita sortir dulu penjualannya. Jadi di sini ada jumlah barang yang terjual 86 unit selama 2 minggu. Namun ketika harga barang terjual 98 unit itu hanya berlangsung selama 1 minggu. Nah, pertanyaannya 1 minggunya itu ketika harga berapa? Nah, tahap kedua kita sortir juga harganya. Jadi harga dari terendah hingga tertinggi 51 di sini sampai 57. Nah, ketika harga 51 hanya terjadi dalam 1 minggu. Namun banyaknya kita menjual di harga 54 di sini dan dibuktikan juga di histogramnya di sini. Tahap ketiga, kita buat diagram pencarnya, scatter plot, untuk mengetahui keterkaitan antara harga dengan jumlah barang terjual. Ternyata ketika sumbu X di sini angkanya semakin ke kanan, menunjukkan angka yang semakin besar, harga semakin tinggi, jumlah barang yang terjual semakin berkurang. Ketika harga 57 hanya terjual 86. Namun ketika harga 51 terjual 98. Jadi yang tadi kita tanyakan sudah terjawab. 1 minggu itu kapan? Ketika barang terjual 98. Oh, ketika harganya 51. Nah, mari kita rangkum data ini dengan terlebih dulu mencari rata-rata penjualan. Jadi, harga 54 itu terjadi selama 41 minggu. Dengan total penjualan 3.774 piece kaos. Kalau kita rata-rata 92 per minggu, 92 kaos. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, semakin tinggi harganya, jelas rata-rata per minggunya semakin kecil.
Nah, di sini ketika 54, 92 kaos. Dan kalau kita buat grafiknya, maka kurang lebih dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Ini bisa kita sesuaikan dengan teori permintaan yang menyebutkan bahwa semakin tinggi suatu harga barang, maka kecenderungannya jumlah barang yang diminta itu akan turun. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui harga? Kita sudah lakukan. Oh, ternyata ketika harga naik, jumlah barang yang terjual turun dan sebaliknya. Lalu harga berapa sih yang bisa mendatangkan penerimaan maksimal? Pertama, karena ini kita hanya mempunyai satu variabel independen, maka disebut regresi sederhana. Ya, kita lakukan prediksi menggunakan satu variabel independen dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah slope dari variabel independennya. Variabel independen di sini adalah harga. Yang dimaksud independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, apa variabel yang dipengaruhi? Itu adalah jumlah barang yang terjual. Nah, untuk mencari A, ini adalah rumusnya. Dan ini untuk mencari B. Nah, karena di sini rumusnya cukup banyak, kita lakukan dua cara. Yang pertama manual dulu. Lalu untuk memastikannya, kita minta bantuan Excel. Jadi kita pisahkan dulu satu-satu. Di sini jumlah dari barang terjual dikali dengan jumlah dari harganya, jumlah harga yang telah dikuadratkan, lalu kita kurangi di sini, dan di sini ini adalah jumlah observasi N dikali dengan jumlah harga yang telah dikuadratkan, lalu ini adalah jumlah harga kemudian dikuadratkan, kita kurangi di antara ini, sehingga kita dapat A sama dengan 186,51. Lalu kita butuh slope-nya, B. Untuk mencarinya, jumlah observasi dikali jumlah harga dikali dengan jumlah barang yang terjual. Lalu jumlah harga dikali jumlah barang yang terjual. Kemudian ini dikurangi, sehingga dapat minus 22.544. Dan seterusnya di bawah ini. Lalu kita masukkan ke rumusnya sehingga diperoleh B-nya itu minus 1,75. Nah, pertanyaannya, apakah hitungan manual kita sudah benar? Mari kita pastikan dengan menggunakan Excel. Bisa juga pakai alat yang lain seperti SPSS atau EVIS. Tapi kalau regresi sederhana, pakai Excel saja sudah bisa. Nah, klik data, lalu data analysis, regression, klik OK. Lalu di sini Y-nya kita blok sampai akhir. Nah, kemudian di sini X ini di blok. Nah, ingat karena kita blok datanya itu termasuk dengan labelnya, ini harus dicentang. Dan ini output range itu adalah di mana kita ingin hasil dari analisis ini muncul. Nah, cari ruang kosong, lalu klik OK, dan waktunya mencari apakah benar atau tidak hitung manual kita. Nah, di sini intercept-nya 186 dan slope-nya itu minus 1,75 sama. Nah, setelah kita peroleh, nah ini adalah caranya. Jadi jumlah penerimaan maksimal itu bagaimana mencarinya, di harga berapa? Kita tarik ke belakang dulu. Jumlah penerimaan itu berasal dari harga barang dikali dengan jumlah barang yang terjual. Nah, harga barang kita simbolkan dengan P, kemudian jumlah barang yang terjual kita simbolkan dengan Q. Sedangkan penerimaan itu TR, Total Revenue. Nah, ingat, karena tadi di perhitungan Microsoft Excel, itu kita buat persamaannya Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah jumlah barang yang terjual, maka di sini kita masukkan TR sama dengan P dikali A plus BX, karena Q ini itu adalah Y tadi yang
perhitungan Excel. A plus BX. Kemudian kita kalikan P dikali A plus BP sehingga diperoleh AP plus BP kuadrat. Nah, untuk mengetahui penerimaan yang maksimal, itu caranya adalah diturunkan fungsinya, dan turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Jadi AP plus BP kuadrat diturunkan sehingga di sini diperoleh A plus 2BP sama dengan 0, dan kita keluarkan P-nya sehingga untuk tahu P yang dapat menghasilkan penerimaan yang maksimal itu adalah P sama dengan min buka kurung A dibagi 2B. Nah, berapa angkanya? Tinggal kita masukkan hasil dari perhitungan di Microsoft Excel. Tadi kita sudah dapat A sama dengan 186,51. Kemudian B minus 1,75. Masukkan kedua angka tersebut, lalu diperoleh P sama dengan 53,28. Itu dia hasil dari evaluasi penjualan tadi untuk tahu bagaimana fluktuasi harga naik dan turun dan dampaknya terhadap penjualan. Kemudian harga yang mana, di harga berapa penjualan itu bisa penerimaan itu bisa maksimal, dan melalui regresi sederhana ini kita juga bisa memproyeksikan jumlah barang yang terjual. Misalkan kita balik lagi ke sini ke rumus ini, Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Lalu kita bilang, bagaimana kalau saya mau menjual di harga 60? Sedangkan tadi harga tertingginya 57. Ya, kita tinggal masukin aja. Y sama dengan, di sini A itu adalah 186,51 ditambah B itu minus 1,75 dikali dengan 60. Berarti sama dengan 186,51 ditambah minus 1,75 dikali 60. Nah, kita akan tahu bahwa ternyata akan terjadi penurunan penjualan. Kalau kita naikkan hingga 60, jumlah barang yang terjual jadi 81, atau kalau digenapkan 82. Pertanyaannya, kalau kita turunkan bagaimana? Tadi harga terendah kita adalah 51. Namun karena kita sedang berbaik hati, kita mau turunkan hingga 40. X sama dengan 40. Udah tinggal kita ambil dari sini. Ini cukup ini yang diubah. Lalu, nah ini kita ubah begini. Dah. Nah, maka jumlah barang yang terjual itu kira-kira 116 atau 117 kalau dibulatkan. Nah, ini melampaui dari yang sebelumnya, tertinggi 98. Nah, itu tentu saja perhitungan ini punya kelemahan karena variabel yang mempengaruhi barang terjual itu tidak hanya harga barang itu sendiri, tidak hanya harga kaos yang kita jual, tapi juga harga kaos yang dijual oleh orang lain. Selain itu juga ada selera dari konsumen, juga pendapatan dari konsumen, dan variabel lainnya. Namun, jika kita baru punya dua data ini, harga dan jumlah barang yang terjual, kita bisa lakukan perhitungan yang relatif simpel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.